Sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau bertanya soal hukum membuat nangis ibu karena saya kekeh tidak mematuhi perintah ibu yang melanggar hukum Islam. Ceritanya setiap malam Jumat ibu, apalagi Kliwon, orang tua saya selalu melakukan sesajen berupa dupa beserta kemenyan dengan tujuan untuk memberi makan orang yang sudah meninggal. Karena saya meyakini itu melanggar hukum Islam, maka setiap saya disuruh membeli makanan dan membuat dupa, saya tidak mengerjakannya, dan itu membuat ibu saya menangis. Apakah saya dosa Bu ya? Lalu apa yang harus saya lakukan? Mohon jawabannya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang benar, tapi kalau salah menempatkan bisa salah. Ibuku menyuruh sesuatu yang tidak benar, kemudian saya tolak, ini bagaimana? Maka yang harus dijelaskan apa itu yang telah ibu perintahkan. Nah, kan gitu. Kalau salah paham kan kacau. Saya mau menghadiri acara, tak tahu menurut ibu itu haram, padahal tidak. Atau memang itu acara haram benar, maka Anda, karena haram betul dong ibu waktu ngelarang, kan begitu. Jadi yang dipastikan apa sih yang telah diperintahkan oleh ibumu itu apakah betul-betul haram atau tidak. Jangan sampai nanti orang hadir menghadiri acara Isra Mi'raj, haram, jangan datang nak sana, nggak boleh, saya ngelanggar ibu, boleh enggak begini nih, padahal bukan sesuatu yang haram. Harus pastikan haramnya itu kayak apa. Nah ini baru nanti kita jawab. Sesajen, mohon maaf, ini kami hanya bicara di dalam keluarga kami kaum muslimin. Adapun yang biasa dengan tradisi ini dari saudara-saudari kami yang ada di Bali, dengan kepercayaan mereka, saudara-saudari kami yang beragama Hindu atau Buddha yang punya kebiasaan semacam ini kami tidak menyinggung Anda. Urusan ibadah Anda, bebas Anda melakukan apa saja kalau itu perintah di agama Anda. Kami tidak mencaci dan mengolok. Mohon maaf, jangan dihubungkan ke sana, sebab keindahan dalam bermasyarakat tetap kita jaga. Berbeda agama ya, tapi kalau saling caci nggak boleh. Dan kami tidak mencaci, kami hanya menjelaskan di dalam Islam sesajen dalam arti memberikan sesuatu untuk mayat orang meninggal dunia itu tidak ada. Tidak ada sesajen mau makan. Dia butuh doamu wahai anak yang soleh. Baru akan jadi pahala. Sesajen itu jangan ditaruh di tempat sunyi atau di kuburan. Mohon maaf, yang di luar agama kami, Anda tidak boleh. Ini supaya tidak salah. Kalau ingin jadi pahala, itu nasi yang banyak, ayam disembelih, itu bagi ke tetangga, fakir miskin, itu pahala nyampe ke sana. Dan bukan, wah nanti sebelum 3 hari 7 hari pulang. Enggak pulang dia, ngapain pulang? Bapak itu orang baik, menikmati kenikmatan di alam barzah, ngapain pulang? Apalagi makan masakanmu yang tidak terlalu enak itu. Enggak pulang, wahai hamba Allah, anak-anak yang soleh. Ibumu itu orang solehah, sebelum meninggal sakit lama, sudah dihapus dosanya. Enggak perlu dia pulang-pulang ngambil ini, karena ada sebagian keyakinan, mohon maaf jika ini di luar agama kami tidak, kami tidak bahas itu. Kami membahas keluarga kami, seorang muslim yang setiap ada orang meninggal dunia disiapin makanan. Kenapa? Mbahmu kondur nak mangke, mbahmu kembali nanti pulang, ada klotak-klotak lagi makan, habis betul. Tak taunya ada CCTV-nya, kucing yang makan. Orang meninggal nggak perlu itu, nggak perlu itu. Di dalam Islam nggak ada begitu-begitu. Nah, apalagi ada sesajen untuk orang meninggal dunia, kita rubah. Orang meninggal dunia perlu sedekah, kita niatkan untuk beliau, bukan untuk kita beri makanan. Kita sayang itu, nasinya busuk, ikannya di luar, makan tikus sayang ya. Itu dalam Islam. Jadi betul yang bertanya tadi,
disuruh ibunya untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Berarti betul dia. Cuman caranya sekarang. Caranya apa? Caranya nggak boleh berantem dong, nggak boleh sakit hati, nggak boleh bikin ibu sakit hati juga. Karena ini bukan di medan laga yang berperang boleh bunuh-bunuhan, bukan. Dalam hidup kebersamaan. Maka fahamkan kepada ibu. Pahamkan kepada ibu yang halus, yang lembut, bahwasanya ibu kan seorang yang beriman kepada baginda Nabi, ibu yang soleha, ibu sayang, ibu tercinta. Dalam hal ini nggak ada dalam Islam ibu yang kalem. Nggak boleh, haram, dosa, menurut Ustaz, neraka. Ibu ini masuk neraka. Ente ini kok yang kesurupan, bisa-bisa ente itu yang kesurupan. Nggak begitu caranya. Ibumu dari dulu yang merawatmu, tata kerama tetap harus ada. Pada orang biasa saja harus ada kok. Nabi Musa pada Fir'aun yang jahat begitu aja, qaulan layyina, kok ngomong yang baik kok sama ibu, sok banget. Gara-gara kenal belajar ngaji 2 kali langsung neraka bu, nggak boleh itu. Ya gimana sakit hati, nggak tertarik ibumu dengan kamu. Pahamkan duduk manis sebelum acara atau sebelum kegiatan. Kalau disuruh kau beli ini, mojok dulu bikinin teh yang enak, Mi, ini makan. Boleh ngomong Umi sayang, sambil dipeluk, Mi mau ngomong nih. Gimana Umi? Takut marah Umi ini gini. Yang indah dong ngomongnya. Umi marah nggak? Janji nggak marah ya Umi sayang? Iya nggak dek, nggak. Nah lo kalau ngomongnya enak nggak jadi marah Uminya. Mi, aduh, takut marah sama Umi ini. Bolak balik enggak. Janji Mi, janji. Sudah janji nggak kira marah Mi. Kayak begini ini sebetulnya Umi. Mbah kita di mana Mi? Muslim enggak? Muslim. Di surga insya Allah mendapat nikmat surga. Nikmatan surga tuh nikmatnya ngalang-ngalain kenikmatan ini. Oh semuanya. Kalau seandainya mbah kita dosa gimana biar tidak? Kita doain semoga Allah ngampuni gitu ya. Diajak paham akalnya ini barangkali. Umi mohon maaf. Makanya para ustadz ngomong. Gini ini nggak bermanfaat untuk orang meninggal. Manfaatnya adalah ini yang Umi mau belanjakan tadi kita sedekahkan ke masjid, fakir miskin. Tapi enggak, Umi mau marah nggak jadi deh, nggak terusin. Nah, itu dong, jangan dengan Umi main berantem dong. Harus indah sampai Uminya nggak bisa bantah. Kalau Umi keras, enggak ini harus ini. Iya Umi, mohon maaf Umi. Dedek, manggilnya Dedek ya mungkin paling kecil ya. Pokoknya Umi perintah apa saja, jungkir balik di mana saja. Oke Umi sayang. Tapi Umi jangan suruh saya untuk itu Umi. Gimana Umi? Umi bisa nyuruh yang lain tapi bukan saya. Untuk itu saja. Maafin Mi ya. Boleh diganti deh. Saya suruh lari 10 kali bolak-balik toh. Gendong Umi boleh ke pasar ya itu. Jadi bikin senang Uminya. Jangan neraka astagfirullahaladzim la ilaha illallah innalillahi habisal jahannam. Wah, ini dari mana dakwah begitu? Kalau caranya benar insya Allah Umi ngelihat anak ini kok akhlaknya baik, nembus ke hatinya. Nah yang jelas Anda tidak boleh, cuman kecerdasan Anda di saat Anda bisa menolak tapi tidak tersinggung. Tidak tersinggung itu baru kehebatan Anda. Nolak halus, tidak tersinggung, maka itu hebat. Nah yang jelas Anda tidak boleh, cuman harus ada adab. Anda tidak boleh karena membantu di dalam sesuatu yang haram. Cuman gimana agar sukses ketidakbolehan Anda? Agar sukses di dalam Anda menghindar dari perintah orang tua Anda, gimana caranya? Berpikir dong. Itu baru hebat nanti anak. Jadi ambil ikannya tanpa keruh airnya, begitu loh. Kalau pengen mangkas benalu ya benalunya saja, dengan pohon berbuahnya ikut dipangkas, kan tidak cerdas namanya. Itulah dakwah wahai anak yang soleh, yang sudah mulai ngaji. Jangan keras-keras, jangan ini, tapi perlu kelembutan. Apalagi mohon maaf, itu ibunda, apalagi itu istrimu yang melahirkan 6 anak, sensitif itu. Suamimu yang sudah kerja keras pagi sore, ngomong tidak beradab, abang ini rugi, sudah kerja siang malam neraka. Lah, ini apa-apa nih? Apa neraka? Nggak begitu ya? Semoga Allah memberikan kepada kita kecerdasan dalam berkomunikasi dengan ibunda, ayahanda, dan siapapun bersama kita, sehingga omongan kita tidak menyakitkan hati mereka. Bahkan kalau kita menghentikan kemungkaran pun adalah dengan hikmah, dengan keindahan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.